Anda mau beli masker tapi takut dapat yang palsu? Lalu harus bagaimana? Nah, menurut Kementerian Kesehatan, masker yang beredar itu ada dua, masker medis dan non-medis. Masker medis harus terdaftar dan diuji oleh Kementerian Kesehatan. Sementara masker non-medis tidak perlu memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kenapa? Karena masker non-medis tidak memenuhi standar uji sebagai alat kesehatan. Anda masih bingung? Apa saja sih yang diuji dalam masker medis? Masker medis tergolong alat kesehatan yang harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan dan telah melalui serangkaian proses pengujian. Yang pertama adalah bacterial filtration efficacy, di mana ini pengujian untuk kemampuan seberapa besar bakteri masuk atau menembus lewat masker. Kemudian juga uji diferensial sistem, yaitu untuk mengetahui kenyamanan atau seberapa nyaman seseorang itu bernapas pada saat menggunakan masker. Dan yang terakhir adalah uji breathing persistence. Nah, sudah jelas ya, seluruh masker medis harus diuji dan memiliki izin edar. Dari mana kita tahu kalau masker itu sudah diuji? Mudah saja, Anda bisa langsung cek di website Kementerian Kesehatan www.infoalkes.kemkes.go.id. Lalu masker palsu itu yang seperti apa? Jika ada masker non-medis yang mengaku-ngaku sebagai masker medis, maka dapat dikategorikan sebagai masker palsu. Ya jelas dong, karena masker non-medis umumnya hanya digunakan untuk keperluan industri pengecatan, pertambangan, atau perminyakan. Dan biasanya difungsikan hanya untuk mencegah gangguan inhalasi terhadap polusi. Jadi, untuk urusan virus, pakailah masker medis. Tenang, yang memiliki izin edar sudah banyak kok, jumlahnya lebih dari 900 merek. Dan untuk masker medis ini yang dikategorikan sebagai alat kesehatan, tentu harus dijual di toko-toko resmi, toko alat kesehatan, atau di apotek. Seperti itu, ya. Dan harus mencantumkan nomor izin edar. Untuk aktivitas harian, cukup masker medis biasa saja, karena sebenarnya masker N95, KN95, atau KF95 dikhususkan bagi tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien atau petugas publik yang berhubungan dengan banyak orang. Masker ini tingkat filtrasinya lebih dari 95%. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan menghimbau kepada masyarakat yang pertama gunakan masker sesuai peruntukannya. Kemudian yang kedua, belilah masker di tempat yang resmi seperti apotek dan juga toko obat. Dan yang ketiga ini yang paling penting, jika masyarakat menemukan adanya kecurigaan adanya masker yang tidak sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, dapat melapor melalui Halo Kemenkes di nomor 1505567 atau di website www.iwatch.alkes.kemkes.go.id. Arman Helmi, Fajar Indrajaya, Jakarta.